Jungle. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama ba'du. Bapak-bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya jualah kita pada malam hari ini, walaupun cuacanya membuat kita sebenarnya enak di rumah, tapi alhamdulillah kita masih berada di sini. Ini berkat daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Ya, namanya manusia. Saya itu 2 hari yang lalu mungkin saya sedang dalam perjalanan ditelepon oleh Pak Ibnu bahwasanya kita jadwalnya diukir dengan Pak Novi ya, Pak Noven Julian. Saya jujur aja saya tidak melihat harinya, tetapi saya lihat tanggalnya. Kegiatan itu tanggal 18. Saya pikir itu tanggal 18. Nggak taunya malam 18. Jadi begitu tadi saya mau berangkat sholat isya ini, dan juga dilalah juga udah sampai sini, udah sholat 1 rakaat ke belakang, gitu. Jadi begitu saya lihat, waduh, ini tanggal 18, tanggal 17 malam 18. Ini sebenarnya jadwalan. Tapi bukan berarti, ya kalau kata prajurit itu, kata Pak Sugeng ya, Pak Sugeng bahasa apa? Ya, namanya prajurit Pak Budi ya. Namanya prajurit itu kalau sudah diperintah oleh komandannya harus siap. Ya, oleh karena itu juga saya berusaha untuk siap. Saya mengambil Al-Quran ini, juz 2. Ya, ya mudah-mudahan nanti ya bisalah sedikit-sedikit. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Memang membicarakan tentang kehidupan ini selalu unik dan asik gitu ya, terutama kehidupan manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Jangankan esok, nanti pun kita tidak tahu. Dunia ini tanpa kita terus dia berputar, bagaikan roda pedati. Kadang kita ada di atas jalan putaran itu, kadang ada di bawah. Kadang kita gembira, kadang kita juga sedih. Itu adalah kehidupan. Dan itu kodrat. Sebagai orang yang beriman kita harus mengakui itu. Dan itu salah satu adalah rukun iman kita. Kita harus sadar, kita harus meyakini bahwa itu adalah merupakan kodrat. Kita harus percaya hari baik dan hari buruk yang mungkin bisa kita alami. Di dalam surah Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim min amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahwa kita ini akan diuji oleh Allah dengan rasa ketakutan, walju, dengan rasa ketakutan. Ya takut, ada rasa takut. Takut ditinggal sesuatu, ditinggalkan si A, ditinggalkan si B misalnya. Ada rasa ketakutan. Kita punya harta banyak, takut. Kita takut. Kalau nanti ada yang merampok dan sebagainya. Dan itu adalah lumrah sebagai manusia. Jadi kita sebagai kodrat manusia memang akan diuji oleh Allah. Jangan kita merasa beriman kalau kita belum diuji. Surat apa Pak Ibnu? Az-Zazirat ya. Ayat 2 kalau nggak salah. Jangan merasa kita ini merasa beriman kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur bahwa kita ini diuji oleh Allah itu untuk mengetahui keimanan kita. Allah tidak akan menguji kepada orang yang beriman. Pasti kalau orang yang mengaku yang beriman itu pasti akan diuji. Jangan merasa kalau yang hartanya kaya, banyak itu, dia tidak merasa ada suatu ketakutan. Dan itu merupakan ujian bagi dia. Mungkin orang lain merasa, wih senang lihat dia kaya, banyak duitnya, banyak hartanya, mobilnya ada lebih dari 4 misalnya, rumahnya bertingkat 3 misalnya. Apakah mereka bahagia? Belum tentu. Pasti ada sesuatu. Ada rasa ketakutan yang akan diuji. Ada juga yang diuji dengan kelaparan, kemiskinan. Jangan merasa bahwa kita itu, Allah itu tidak sayang dengan kita. Kekurangan. Belum tentu Allah itu tidak sayang dengan kita. Karena nanti di hadapan Allah itu nanti, bukan dilihat dari miskin dan kayanya. Tapi amal ibadahnya, keyakinan dia di dalam dia melaksanakan rangkaian ibadah. Jadi kita sebagai manusia harus siap menghadapi setiap ujian. Yang kaya kita nggak boleh sombong karena kekayaannya. Juga yang miskin juga kita jangan merasa bahwa Allah itu tidak sayang dengan kita. Dan banyak macam. Setiap manusia pasti akan diuji dengan bermacam ujian. Bukan hanya karena kayanya, bukan karena hartanya, tetapi mungkin kedudukan, keluarga, anak, istri, itu juga merupakan satu ujian. Tidak selamanya kita berumah tangga, berkeluarga itu tentram-tentram saja. Pasti ada ujian, ada masalah. Dan itu kodrat. Bagaimana kita menyikapi ujian ini agar kita tetap menjadi orang yang beriman. Ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita istiqomah. Walaupun hujan, enak sebenarnya tidur, atau mungkin di rumah hangat misalnya ya, nggak usah harus ke masjid lah katanya. Itu namanya orang nggak istiqomah. Istiqomah itu walaupun hujan, ya, walaupun gerimis, walaupun dingin, kita bawa payung. Begitu dia dapat panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah kita. Berduyun-duyun kita bawa payung. Ya, walaupun becek-becek. Kenapa? Kita harus istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Kita itu tetap percaya dan yakin kita tidak akan goyah dengan
iming-iming, tidak goyah dengan segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat goyahnya kita itu, kita tidak peduli. Bahwa waktunya kita ibadah. Dimanapun kita berada, kita ibadah. Itu istiqomah, melaksanakan rangkaian ibadah sesuai dengan ketentuan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini kadang percaya diri, ilmunya banyak, memutuskan sesuatu itu, woi saya tahu ilmunya, woi saya lebih ngerti dengan kamu. Ini yang nggak boleh. Kita harus istikharah. Kita minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun permasalahan yang sedang kita hadapi. Ataupun apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita putuskan. Baik itu dalam urusan rumah tangga maupun urusan masyarakat. Kita sebaiknya harus istikharah dulu. Minta petunjuk, minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan kita ambil, apakah yang akan kita putuskan ini akan membawa dampak yang baik ke depannya. Nah, ini kita harus istikharah dulu. Memohon petunjuk kepada Allah terhadap apa yang harus, sikap apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah berhati-hati, ya harus, kalau memang kenyataannya tetap harus kita terima, ya itu takdir. Tapi jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lakukan, istighfar. Ya. Kita ini banyak dosa. Bangun tidur aja kadang-kadang kita sudah mulai dosa. Manggil anak, nggak dengar marah-marah misalnya. Dosa kita itu walaupun dengan anak juga. Gitu. Ya. Jadi istighfar. Banyak-banyaklah kita istighfar. Apa itu istighfar? Itu minta ampun. Baik dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, kita sebagai manusia. Kadang kita melakukan segala sesuatu, bercanda dengan teman. Teman senyum, tapi dalam hatinya, terlalu Pak Budiman gitu ya. Misalnya Pak Budiman, kan seperti itu. Gitu. Nah itu, istighfar aja kita. Istighfar. Ya. Ya, dengan banyak-banyak istighfar, ya dengan banyak istighfar inilah siapa tahu kita itu mungkin ada sesuatu yang menyebabkan mungkin doa-doa kita ini belum juga terkabulkan. Mungkin kan ada dosa-dosa kita, mungkin bukan dosa sekarang, tapi mungkin dosa yang dulu-dulu. Jangan sombong kita, habis sholat langsung berangkat pergi. Banyak-banyaklah istighfar dululah kita. Merenungkan diri, apa yang sudah kita lakukan. Ya kita manusia, tidak ada yang sempurna. Nah, jadi inilah. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini, kita harus yakin bahwa tidak selamanya kita itu berada di atas, tidak selamanya kita bahagia, tidak selamanya juga kita bersedih, tidak juga selamanya kita itu ada di bawah. Yakin, setiap orang dalam kehidupannya pasti Allah akan memberikan suatu kesuksesan di dalam hidupnya. Tinggal tunggu saja. Pasti kita ngalami. Apakah dulu kita masih kecil, kita punya cita-cita yang besar, apakah semua itu tercapai? Belum tentu semua tercapai. Tetapi setelah berjalan, kita melaksanakan, ada. Jalan itu seperti Allah itu memberikan kemudahan, kelancaran. Berarti Allah itu memberikan kesuksesan kepada kita. Pada titik tertentu kita pasti diberikan kesuksesan. Nah, jadi itu yang harus kita sadari kalau kita sekarang mungkin menghadapi sesuatu hal. Jadi tidak selamanya kita di atas, tidak selamanya kita di bawah, tidak selamanya kita senang. Dan
Kalau kita menghadapi kondisi seperti apapun, karena kondisi kita sering dilanda banjir, susah kita mau tidurnya susah, ya kita harus bersabar. Seperti surat Al-Baqarah 1, nah 157, ya, yang tadi saya bacakan, wa ulaika humul muhtadun, ya, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya kalau kita sabar, ya kita adalah menjadi orang yang nantinya akan mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran bahwa segala sesuatu yang ada ini semua itu datangnya dari Allah dan akan kembali pada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi yang singkat, materi yang tiba-tiba mendapatkan mendadak ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.